Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satria, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPTD SMP Negeri 26 Sata Palantikang, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Kali ini saya bersama teman saya, Ibu Irma. Beliau adalah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam pada UPTD SMP Negeri 26 Sata Palantikang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu Irma? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi sebelum saya mengamati Ibu Irma mengajar dalam kelas. Jadi tujuan kita melaksanakan pra-observasi pada hari ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan dalam kelas. Jadi hari ini percakapan observasi kita sebagai persiapan awal Ibu Irma sebelum mengadakan proses pembelajaran di kelas, agar Ibu Irma lebih siap untuk mengadakan pembelajaran di kelas, agar siswa dapat belajar secara aktif dan dapat belajar menyenangkan. Baik, jadi tujuan pra-observasi kali ini kita adakan adalah sebagai persiapan awal sebelum saya masuk ke kelas untuk mengamati proses pembelajaran yang akan Ibu melakukan. Jadi percakapan pra-observasi ini sebagai persiapan awal sebelum Ibu Irma masuk ke dalam kelas untuk melakukan proses pembelajaran agar Ibu Irma lebih siap dan dapat menyajikan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan terkait pra-observasi kita untuk hari ini. Yang pertama, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Alhamdulillah tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu anak-anak mengerti tentang makna sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu memahami kapan sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi itu dilakukan. Kemudian diharapkan siswa juga mengetahui tujuan daripada sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Serta yang terakhir adalah mampu menjelaskan makna daripada sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Baik, jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Irma capai. Dari hal tersebut atau dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Baik, jadi di sini Ibu Irma ada 4 tujuan pembelajaran yang akan Ibu Irma capai. Jadi dari tujuan pembelajaran tersebut, kira-kira hal apa yang ingin Ibu kembangkan? Ada 2 di sini yang ingin saya kembangkan, yaitu pengetahuan dan keterampilan daripada peserta didik. Dari pengetahuannya yaitu pengertian sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah, serta dan keterampilannya yaitu cara-cara mempraktikkan sujud-sujud tersebut. Demikian. Jadi hal yang ingin dikembangkan ada 2 ya Bu. Yang pertama dari segi pengetahuan, mengetahui cara-cara atau bisa menjelaskan pengertian dari sujud sahwi tersebut. Kemudian yang kedua dari segi keterampilan, siswa dapat mempraktikkan sujud sahwi tersebut. Baik, dari hal-hal yang ingin dikembangkan, kira-kira rancangan pembelajaran yang bagaimana yang Ibu ingin terapkan, misalnya Ibu menggunakan strategi pembelajaran apa, metode pembelajaran apa, dan model pembelajaran apa? Ya, di sini saya mengambil model pembelajaran PDL atau problem based learning. Kemudian metodenya yaitu pengamat dan diskusi. Jadi strategi pembelajarannya berbasis masalah ya Bu, PDL. Kemudian
rancangan pembelajaran yang Ibu gunakan, media pembelajaran yang bagaimana yang Ibu gunakan? Saya menggunakan media anak juga berupa slide. Ya, saya akan berikan kepada anak-anak. Kemudian ada HP untuk membagi slide tersebut kepada anak-anak, kemudian laptop, dan yang terakhir adalah LKPD. Wow, luar biasa. Jadi di pembelajaran ini Ibu Irma akan menggunakan berbagai media yang bisa menunjang pembelajaran yang lebih menyenangkan nanti. Ada HP, ada laptop, kemudian ada slide yang bisa dibagikan kepada siswa-siswa kita. Kira-kira kapan waktu untuk melakukan pembelajaran di kelas? Kemudian kelas berapa dan jam berapa? Rencana kebetulan hari Senin itu saya ada jam di kelas 8, jamnya jam pertama. Jadi kalau bisa saya akan melakukan pembelajaran di hari Senin tersebut. Baik, jadi nanti kita akan ketemu di hari Senin, kemudian di kelas 8 dan di jam pertama. Oke, baik. Kita sudah bicara panjang lebar ya Bu terkait observasi menuju observasi yang akan Ibu lakukan. Kira-kira dari percakapan kita kali ini apa yang bisa Ibu dapatkan? Dengan melakukan observasi ini, saya lebih siap dalam memberi pembelajaran kepada siswa, lebih menguasai materi yang akan saya ajarkan kepada siswa, dan lebih percaya diri di depan siswa. Demikian. Luar biasa. Jadi sampai ketemu di hari Senin di kelas 8 pada jam pertama. Saya akan ke kelas Ibu untuk melihat Ibu mengajar atau melakukan interaksi dengan peserta didik. Kemudian saya akan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas pada saat proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Kemudian setelah observasi kita akan mengadakan percakapan yang terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi. Jadi di sini ada 3 tahapan yang akan kita lalui. Yang pertama yang sekarang ya Bu, pra-observasi. Kemudian nanti di hari Senin ada observasi. Kemudian yang terakhir itu ada pasca observasi, dan insya Allah di pasca observasi nanti kita akan didampingi oleh pengajar praktik. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang kita rencanakan ini dapat berjalan dengan baik. Baik Ibu Irma, terima kasih banyak atas waktunya hari ini sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya pada pra-observasi. Sampai ketemu pada kegiatan observasi di hari Senin di kelas 8 dan pada jam pertama. Demikian percakapan kami di pra-observasi hari ini. Sampai ketemu pada observasi dan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Sebelum kita berdoa bersama, ada yang mau memimpin doa hari ini? Saya Bu. Oh ya, ada, silahkan. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pengertian yang mudah. Amin. Tadarus surah Al-Alaq. Ya, silahkan dibuka.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya semua? Sehat semua? Sehat. Ada yang sudah hadir hari ini? Oh, ada semua? Kuliah? Jadi ibu tidak usah absen ya karena full semua ternyata. Alhamdulillah ada semua ya. Ada semua. Hari ini kita akan belajar bab yang baru ya. Kemarin kita sudah belajar tentang zikir dan sholat. Ya, sudah tahu semua zikir dan sholat kan? Ya, alhamdulillah kalau sudah tahu. Nah, motivasi hari ini adalah anak tangga ini. Ada anak tangga yang harus kalian naiki. Ya, yang di atas ini adalah cita-cita. Siapa yang punya cita-cita? Saya. Cita-citanya jadi Sukses. sukses, hebat semua. Jadi harus melalui proses. Dan proses yang kita jalani sekarang adalah menaiki anak tangga satu persatu. Jadi saat ini kalian sedang berproses menaiki anak tangga ini. Dan harus sampai ke atas ke cita-citanya ini. Ya, seperti itulah sekalian saat ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini agar kalian bisa memahami atau mengerti arti daripada sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Ya, hari ini kita akan belajar materi makna sujud syukur. Yang kedua, makna sujud sahwi. Dan yang ketiga, makna sujud tilawah. Nah, untuk mempelajari ketiga sujud ini, silahkan kalian lihat di HP. Di situ ada materi yang ibu kirimkan dan ada juga buku yang bisa kalian pakai untuk belajar. Silahkan lihat dulu, Nak. Sebentar saya jelaskan. Saksikan semua videonya? Sudah. Ya, kira-kira apa yang dilakukan oleh orang yang ada di dalam video itu? Sujud di lapangan. Sujud di lapangan? Oh ya, ada yang bilang sujud di lapangan pemain bola ya? Ada di lapangan, ada juga yang di dekat pesawat ya? Ya, Bu. Ya, mereka itu melakukan sujud syukur. Nah, inilah yang akan kita pelajari di pembelajaran kita hari ini. Untuk mempelajari bab ini, ibu akan membagi 3 kelompok. Jadi ibu ingin kalian berhitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3, lanjut lagi 1, 2, 3. Ya, silahkan dihitung. 1, 2, 3. Ingat nomornya ya. Ingat-ingat nomor yang kalian sebut tadi. Nomor 1 itu akan menjadi kelompok 1. Kemudian nomor 2 menjadi kelompok 2. Yang menyebutkan nomor 3 menjadi kelompok 3. Ya, jadi ya silahkan kalian bentuk bangku kalian sesuai dengan kelompok kalian. Silahkan. Ya, oke, kelompoknya sudah ada ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, di sini ada tiga kartu yang akan
Sebaiknya kita tes briefing dulu ya. Iya, Bu. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai, Pak. Tepuk 1, Yes. tepuk 2, Oke. tepuk 3, Semangat. tepuk 4, Konsentrasi. tepuk 5. Siap belajar. Oke, terima kasih. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau telah terhindar dari bahaya. Sebab sujud syukur, 1. mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, 2. terhindar dari bahaya kesusahan yang besar. Biasanya apabila datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah. Sujud sahwi yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu dalam sholat. Sebab sujud sahwi 1. lupa meninggalkan salah satu rukun sholat seperti lupa melakukan rukuk, iktidal atau sujud, lupa atau wakil jumlah rakaat, lupa membaca doa qunut yang membiasakan qunut, lupa melakukan tasyahud awal. Tentang hukum sajud sujud sahwi. Dua kali sebelum salam. Makna sujud tilawah, ayat-ayat sajadah yang terdapat dalam Al-Quran. Sebab sujud tilawah karena pada saat membaca atau mendengarkan bacaan Al-Quran menemukan ayat-ayat sajadah baik pada saat sholat maupun di luar sholat.
Dasar hukum sujud tilawah. Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca Al-Quran di depan kami. Ketika bacaannya sampai pada ayat sajadah, beliau takbir lalu sujud, maka kami sujud bersama-sama beliau. Ya, oke, itulah presentasi dari kelompok 1. Bagaimana kelompok lain, benar atau tidak? Ya, kelompok 1 benar semua ya, beri aplaus dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Beliau takbir lalu sujud, maka kami sujud bersama-sama beliau. Sebab sujud tilawah karena pada saat membaca atau mendengarkan bacaan Al-Quran menemukan ayat-ayat sajadah baik saat salat maupun di luar salat. Kita ke kelompok 3. Kelompok 3 silakan presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Makna sujud syukur, sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau telah terhindar dari bahaya. Dasar hukum sujud syukur dari Abu Bakar, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi SAW sesuatu yang membiarkan atau kabar suka beliau langsung sulit bersyukur kepada Allah. Sebab sujud syukur dapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari bahaya kesusahan yang besar. Makna sujud sahwi, sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam salat. Dasar hukum sujud sahwi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam salat, apakah kita sudah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dihilangkan keraguan itu dan diteruskan salatnya menurut yang diyakini, kemudian hendaklah sujud 2 kali sebelum salat. Sebab sujud sahwi, lupa meninggalkan salah satu rukun salat seperti lupa melakukan rukun, tidak atau sujud, lupa atau ragu jumlah rakaat, lupa membaca doa kunut bagi yang membiasakan kunut, lupa melakukan tasyahud awal. Makna sujud tilawah, sujud yang dilakukan saat membaca atau menghafal ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Dasar hukum sujud tilawah, artinya dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi SAW pernah membaca Al-Quran di depan kami. Ketika bacanya sampai pada ayat sajadah, beliau takbir lalu sujud, maka kami sujud bersama-sama. Hadis riwayat Tirmizi. Sebab sujud tilawah karena pada saat membaca atau mendengarkan bacaan Al-Quran bukan ayat sajadah baik pada saat salat maupun di luar salat. Ya, oke ya, kelompok 3 sudah mempresentasikan. Bagaimana kelompok lain tanggapannya? Ya, alhamdulillah, ketika kelompok beri aplaus dulu. Ini pembelajaran kita sudah berakhir. Ibu ingin menyampaikan kesimpulan. Tapi apa ada yang mau membantu Ibu untuk menyampaikan kesimpulannya? Saya. Ya, oke, menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan karena ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau telah terhindar dari mara bahaya. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa dan ragu-ragu. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca atau menghafal ayat-ayat sajadah yang terdapat dalam Al-Quran. Beri aplaus dulu untuk Akila. Ya, terima kasih ya sudah bantu Ibu. Jadi di sini ada 3
sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud karena memperoleh nikmat atau terhindar dari mara bahaya. Yang kedua, sujud sahwi, sujud karena lupa. Yang ketiga adalah sujud tilawah. Sujud tilawah karena mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah. Akhir pembelajaran kita, Ibu akan mengetahui sampai di mana sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur. Ibu akan bagikan LKPD ini, kemudian kalian jawab ya. Ya, oke, Ibu akan bagikan satu persatu. Ya, oke, saya lihat gambar kerjanya semua. Ya, kita akan jawab di LKPD yang Ibu bagikan itu. Tulis nama, kelas, dan jawab pertanyaan. 5 nomor saja ya. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Ya, apa sudah selesai semua? Sudah. Oke, silahkan dikumpul nak. Setelah Ibu cek kembali lembar kerja yang kalian telah buat, alhamdulillah sudah lumayan, meskipun masih ada yang belum mengerti sebagian. Hari ini pelajaran kita tentang sujud. Pelajaran ini setelah kita diskusi, setelah ada hasilnya semua, apa masih ada pertanyaan dari kalian tentang sujud-sujud yang kita pelajari hari ini? Oh ya, Dinda, silakan Dinda.
saya harus sujud atau tidak? Oh ya, nah ini pengalamannya Dinda ya. Pengalamannya Dinda katanya dia lagi main-main di seputaran masjid. Terus ada dia dengar ayat sajadah dari speaker masjid. Apakah Dinda harus sujud atau tidak? Ada yang tahu? Oh, belum ada yang tahu. Oke, Ibu akan jelaskan sedikit tentang sujud tilawah ini. Sujud tilawah ini dilakukan apabila kita dalam keadaan bersih. Nah, Dinda tadi sedang bermain-main. Apa Dinda bersih atau tidak? Nah, dari satu sudah gugur ya, berarti tidak boleh. Kemudian yang kedua, saat pembacaan ayat-ayat sajadah itu, orang yang melantunkannya atau orang yang membacanya, apakah dia sujud? Karena tidak dilihat kan? Nah, makanya itu gugur lagi dua. Berarti Dinda tidak usah melakukan sujud tilawah. Oke, terima kasih Dinda atas pertanyaannya. Ya, demikianlah pelajaran kita hari ini. Ibu akan menyampaikan materi kita selanjutnya adalah tata cara sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Ya, alhamdulillah hari ini pelajaran kita sudah selesai. Ibu akan akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin, dan mari kita bersama-sama doa kafaratul masjid. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada percakapan pasca observasi bersama saya Satria, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPTD SMP Negeri 26 Wisata Palantikang, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya masih bersamai oleh Ibu Irma, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Irma, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik Ibu, jadi di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu terkait jalannya proses observasi yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan dalam kelas. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait jalannya observasi kelas yang sudah Ibu lakukan? Saya karena belum terbiasa mungkin syuting anak-anak, dan begitu pula dengan saya merasa agak sedikit grogi, tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, mungkin hampir semua orang seperti itu, bahwa pada saat kita pertama melakukan sesuatu pasti rasa grogi itu pasti ada. Iya. Baik Ibu, jadi bisa Ibu menceritakan kembali tentang area pengembangan yang Ibu lakukan dalam kelas, kemudian langkah-langkah apa yang dilakukan, tahapan-tahapan pembelajaran yang bagaimana yang sudah Ibu lakukan dalam kelas. Iya, Bu. Kalau tahapan yang saya lakukan adalah membuat modul ajar, dan dari area pengembangan itu area pengetahuan dan keterampilan. Area pengetahuan siswa membuat kesimpulan makna sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Kemudian dari area keterampilan, siswa mempraktikkan tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Baik Ibu, jadi di tahapan pembelajaran Ibu telah mengembangkan modul ajar ya. Iya. Ya, kemudian di area pengembangan pengetahuan dan juga ada area pengembangan keterampilan. Baik, jadi sesuai dengan area pengembangan yang sudah Ibu lakukan, apakah pembelajaran yang ada di kelas menurut Ibu sudah tercapai atau belum?
Ya, menurut saya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, namun masih ada kekurangan. Baik Ibu, jadi pembelajaran di kelas sudah tercapai menurut Ibu, tapi kira-kira apa ada kekurangan yang Ibu rasakan pada Iya. saat pembelajaran di kelas? Iya, menurut saya dan mungkin semua orang mengalami hal seperti itu, semua guru, yaitu masih ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam melakukan diskusi. Ya, jadi masih ada siswa yang tidak aktif dalam proses pembelajaran atau proses diskusi yang sudah dilakukan dalam kelas. Kira-kira apa penyebab sehingga ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan dalam kelas? Ya, menurut saya mungkin karena pembagian kelompok yang saya lakukan belum berdasarkan gaya belajar, Bu. Seperti gaya belajar kinestetik, gaya belajar auditori, dan gaya belajar visual, sehingga anak lebih merasa nyaman dalam berdiskusi. Jadi saya rencananya, Bu, menanyakan kepada anak-anak cara belajar apa dan bagaimana yang mereka inginkan. Baik, jadi kedepannya Ibu akan mengelompokkan siswa Iya, sesuai dengan minat siswa dan cara belajar siswa. Apakah siswa tersebut termasuk dalam kategori visual, kinestetik, dan auditori. Kira-kira kapan Ibu akan merealisasikan rencana tersebut? ya rencananya saya akan melakukan saat pertemuan berikutnya, Bu. Insya Baik, Allah. jadi Ibu akan merealisasikan pada saat pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa segera terwujud. Jadi saya tunggu bincang-bincangnya kembali Ibu, apakah bisa direalisasikan atau tidak. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya untuk berbincang-bincang kembali dengan saya di pasca observasi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dapat bernilai ibadah. Baik, demikianlah rangkaian kegiatan supervisi akademik yang sudah kami lakukan, dimulai dari pra-observasi, observasi kelas, dan pasca observasi. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.